Pemirsa, pemerintah menggelar konferensi pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja pada sore tadi. Sejumlah Menteri Kabinet Kerja hadir untuk menjawab sejumlah isu terkait dengan undang-undang yang baru diresmikan itu. Konferensi pers dihadiri sejumlah menteri, diantaranya Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan banyaknya kesimpang siuran informasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari isu ketenagakerjaan, pertanahan, dan perhutanan, usaha mikro hingga perpajakan. Undang-Undang nomor 40 dimasukkan nama RDTR. Kemudian yang berikutnya, ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat. Ini banyak sekali yang terjadi banyak distorsi. Ini tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 tahun 2003 dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Ini kenapa diatur? Jadi undang-undang yang eksis tetap ada, tetapi ada kita mengakomodir tuntutan perlindungan bagi pekerja atau buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang sangat dinamis seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Yang hal baru yang lain saya kira perlu saya sampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum, jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di samping itu juga dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja atau buruh, serta meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil. Ketika ada proses PHK itu masih dalam proses, maka buruh masih mendapatkan upah. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Undang-undang ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu diterima oleh pekerja atau buruh dengan adanya skema di samping pesangon yang diberikan oleh pengusaha, pekerja mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang ini tidak dikenal dalam Undang-Undang 13 2003. Jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa cash benefit, vocational training, dan pelatihan kerja. Ini yang kita tidak jumpai, tidak diatur dalam Undang-Undang 13 2003. Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia membutuhkan sangu atau sangon, dan diberikan cash benefit. Dan yang paling penting ketika dia mengalami PHK membutuhkan skill baru, maka diberikan baik skilling, upskilling maupun reskilling. Dan yang paling penting ketika orang mengalami PHK, yang dibutuhkan adalah akses penempatan pasar kerja yang dimanage oleh pemerintah. Sehingga kebutuhan dia ketika mengalami PHK, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan. Menyangkut perizinan yang selama ini UMKM disamaratakan dengan usaha besar sehingga kesulitan dalam mengurus perizinan, sekarang kita permudah hanya bentuk pendaftaran. Lalu ada insentif bagi kemudahan usaha menengah ya, dan besar yang bermitra dengan usaha mikro. Nah, kemitraan memang kita dorong UMKM dengan yang besar karena dari catatan pengalaman di dalam negeri dan di banyak negara di luar yang UMKM yang tumbuh besar itu yang bermitra dengan usaha besar. Terintegrasi sistem produksinya dengan usaha besar sebagai supplier bahan baku, supplier barang setengah jadi, spare part, dan lain sebagainya. Apa fungsi Bank Tanah? Seperti fungsi bank yang lain, Bank Tanah berfungsi intermediari. Kita mengumpulkan tanah, kemudian kita bagikan tanah kembali atau kita redistribusi dengan pengaturan yang ketat.
Bank tanah ini memungkinkan kita, negara memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan harga yang sangat murah, bahkan gratis. Bank tanah bisa kemudian tanah misalnya HGU yang terlantar kita ambil masukkan ke bank tanah, kemudian 100% diredistribusi ke masyarakat. Undang-undang mewajibkan setiap bidang tanah yang dimiliki oleh bank tanah paling sedikit 30% untuk reforma agraria, paling sedikit. Tetapi dalam praktek nanti kalau tanah-tanah pertanian, tanah HGU yang terlantar, HGU yang habis, tidak diperpanjang, itu 100% akan kita redistribusikan ke masyarakat. Kemudian bank tanah ini kita juga menyadari bahwa lembaga seperti ini harus diawasi. Oleh sebab itu bank tanah nanti ada organnya, ada komite bank tanah terdiri pada para menteri, ya, tidak boleh, walaupun ini sebenarnya kewenangan Menteri ATR, tapi saya mengatakan tidak boleh menteri sendiri mengatur, maka akan ada komite, paling sedikit 3 menteri nanti duduk sebagai komite bank tanah untuk menetapkan policy. Kemudian yang kedua ada dewan pengawas. Kita punya pengalaman selama ini, kadang-kadang organisasi yang begitu powerful tidak ada yang awasi. Dalam hal ini kita bikin pengawas, dan pengawas itu dari 2 komponen. Komponen yang ditunjuk oleh pemerintah dan komponen yang ditunjuk oleh dari profesional. Yang pemerintah juga dari profesional bisa, atau nanti dicari orang-orang yang ngerti masalah. Yang kedua ada komponen orang-orang profesional. Orang profesional ini dipilih oleh pemerintah kemudian di-approve oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian bank tanah ini akan diawasi secara cukup bagus sehingga tujuan bank tanah yang kita dirikan itu akan memberikan manfaat sebagaimana yang diinginkan. Di dalam Omnibus Ciptaker ini juga di dalam rangka untuk mendorong agar dana dari para pemilik modal lebih produktif, disebutkan bahwa dividen yang berasal dari luar negeri oleh pemilik orang Indonesia apabila dia ditanamkan dalam bentuk investasi di Indonesia, dia tidak dipajaki. Jadi tujuannya adalah agar kalau mereka mendapatkan dividen ya tidak dalam bentuk cash yang kemudian masuk atau tetap berada di luar negeri dan tidak masuk ke Indonesia. Tapi kita mengencourage untuk bisa masuk ke Indonesia dividennya itu dan ditanamkan dalam kegiatan investasi. Baru dia bebas pajak. Apabila dia tidak, maka dia terkena aturan perpajakan, pajak penghasilan. Ini memang tujuannya adalah untuk mendorong, memberikan support, dukungan, mengencourage dari para pemilik dana agar dananya itu menjadi produktif dalam bentuk investasi. Jadi ini menjadi satu ekosistem yang bersama, kemudahan berusahanya dilakukan, dananya asal untuk investasinya juga diberikan insentif kalau menanamkan modal dia bebas pajak. Apabila dia tidak menganggur dia kena pajak. Itu tujuannya adalah supaya kita bisa mendorong dana-dana bisa menjadi lebih produktif. Kita juga mengatur ulang di dalam undang-undang ini sanksi administrasi pajak dan besaran imbalan bunganya. Ini tujuannya adalah supaya besaran sanksi imbalan bunga sesuai dengan bunga yang ada saat ini plus denda, sehingga dia lebih mencerminkan aspek keadilan atau fairness dari situasi yang terus berubah. Jadi tidak bersifat nominal tetap sepanjang masa. Yang ketiga adalah yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, perubahan dari global teritorial ini juga masuk, terutama untuk penentuan subjek pajak orang pribadi. Apabila warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggalnya lebih dari 183 hari di Indonesia, mereka menjadi subjek pajak di dalam negeri. Dan pengenaan PPh-nya bagi warga negara asing yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah berdasarkan penghasilan mereka yang berasal dari Indonesia. Jadi kita tidak memajaki kalau dia punya pekerjaan atau sumber penghasilan di luar Indonesia. Itu supaya warga negara asing yang bekerja di sini yang dipajakinya adalah pendapatannya yang berasal dari Indonesia.
Dan terakhir, mencantumkan nomor induk kependudukan untuk